Oke, di slide berikut Next. itu ada ada fear and greed indicator yang dilaporkan dari CNN. Ya, CNN punya fear and greed index sendiri, di mana fear and greed index ini terdiri dari beberapa indikator ya yang cukup kompleks. Ada 7 indikator kalau saya nggak salah. Secara summary, ini kita bisa melihat bahwa kondisi saat ini sudah jauh lebih baik ya rekan-rekan dibandingkan kondisi kalau rekan-rekan lihat 1 minggu yang lalu masih extreme fear, 1 bulan yang lalu itu juga masih extreme fear. Ya, di mana angka ini semakin jarumnya ke kanan, itu artinya market itu semakin optimis. Nah, saat ini sudah hampir menyentuh level tengah atau level 50. Ya, secara keterangan itu masih fear, artinya memang market itu masih cukup volatile, ya, tapi kita bisa melihat ini jauh membaik dibandingkan 1 minggu bahkan 1 bulan yang lalu. Oke, nah sebelum lanjut, rekan-rekan, saya mau kasih summary sedikit ya. Artinya apa? Secara strategi itu sebenarnya kita melihat saat ini itu memang saat yang cukup mengkhawatirkan untuk pasar modal. Challenges itu masih cukup banyak, ketakutan itu juga masih ada di pasar, volatilitas itu masih akan terjadi, tapi di sisi lain kita juga melihat bahwa penurunan ini bisa dijadikan kesempatan untuk kita investor untuk mulai mengakumulasi. Nah, investor itu juga bermacam-macam ya rekan-rekan. Kita punya yang namanya profil risiko. Saya tidak tahu dari ke 100 orang yang join di sini profil risikonya seperti apa. Kalau rekan-rekan adalah seorang investor yang punya dana yang cukup panjang, ya artinya jangka waktu investasi itu cukup panjang, kemudian punya dana yang memang sudah khusus dialokasikan untuk investasi, let's say masih muda gitu ya, punya profil risiko yang agresif, sebenarnya tidak ada salahnya untuk mulai secara bertahap masuk ke aset saham, ya mau saham langsung boleh atau reksadana saham itu juga boleh, ya. Tapi kalau misalnya rekan-rekan itu masih takut-takut, mau lihat wait and see, atau mungkin punya profil resiko yang lebih rendah, mungkin moderat agresif atau moderat, secara umum sebenarnya rekan-rekan bisa memanfaatkan pasar obligasi saat ini. Ya, sebagai gambaran saja, saat ini itu imbal hasil obligasi kurang lebih di 8%. Secara normal valuasi itu harusnya untuk tahun ini ada di 7% bahkan lebih rendah. Artinya apa? Kalau imbal hasil obligasi itu masih bisa turun tahun ini, harga obligasi itu masih bisa naik. Nah, naiknya seberapa besar? Untuk obligasi ini lebih mudah untuk diukur atau dihitung dibandingkan saham. Untuk obligasi dengan jangka waktu yang cukup panjang seperti 15 sampai 20 tahun, itu kenaikannya bisa mencapai 10% rekan-rekan tahun ini. Dengan catatan semua COVID-19 ini sudah mulai reda dan harga ini mulai sudah kembali normal, potensinya itu bisa mencapai 10%. Ini di luar kupon ya. Jadi rekan-rekan bayangkan penurunan semacam ini sebenarnya kita bisa jadikan suatu opportunity untuk mulai invest atau masuk ke market. Kalau obligasi saja 10%, bagaimana dengan saham? Ya tentu jauh lebih tinggi lagi. Kemarin saja dalam 1 minggu bisa naik lebih dari 15% ya dari titik terendah. Ya, jadi itu kalau kita bicara secara strategi. Nah, lebih dari itu, ya kalau kita bicara di bank, ya khususnya di Permata, memang wealth management itu kita menyediakan beberapa produk investasi, yaitu tadi reksadana saham, kemudian obligasi, ya berikutnya itu ada yang dinamakan dengan forex, rekan-rekan. Ya, boleh next slide ya, Pak Hendriko. Ya, nah ini adalah salah satu produk yang juga ada di Permata atau mungkin rekan-rekan juga bisa manfaatkan. Forex ini sebenarnya cukup simpel, yaitu tukar menukar mata uang. Ya, di saat krisis seperti ini, salah satu yang cukup dicari itu adalah US dollar, betul ya? Boleh next-nya? Ya, oke. Ini adalah grafik US dollar rupiah ya, di mana kita bisa melihat bahwa secara jangka panjang US dollar ini mirip seperti emas, yaitu menjadi salah satu safe haven. Jadi nggak pernah salah untuk rekan-rekan yang mau nabung atau nyimpan di US dollar. Karena secara jangka panjang US dollar itu memang secara natural itu akan selalu menguat terhadap rupiah. Ya, secara mudahnya, gampangnya, selama inflasi di Amerika itu
lebih rendah dibandingkan inflasi di Indonesia, itu berarti nilai mata uangnya juga akan turunnya lebih rendah dibandingkan nilai mata uang Indonesia gitu kan. Contohnya inflasi di Indonesia rata-rata 10 tahun, let's say 5%. Sementara inflasi di Amerika rata-rata 10 tahun hanya 2%. Artinya nilai mata uang rupiah itu akan selalu melemah 3% lebih banyak dibandingkan dengan US dollar. Makanya kalau rekan-rekan lihat di sini, ya kemarin saya hitung dalam 10 tahun terakhir itu kenaikan per tahunnya itu rata-rata memang sekitar 3,5 sampai 4%. Ya, nah ini salah satu yang rekan-rekan juga bisa manfaatkan pada saat kondisi market seperti sekarang, ya. Dan hari ini rupiahnya menguat lagi ya. Yang tadinya udah 17.000 sekarang udah di 15 ribuan, bahkan ada yang bilang bisa tembus balik ke 14.000. Nah ini bisa jadi satu kesempatan untuk rekan-rekan juga kembali masuk ke atau beli ke US dollar. Ya, next. Ya, next itu adalah kalau misalnya rekan-rekan punya risk profile yang lebih agresif dibandingkan saham, bisa manfaatkan cross currency ya atau pasangan mata uang di luar rupiah. Contohnya ini adalah saya ambil euro Aussie dalam 9 bulan itu kalau kita lihat sebenarnya nggak kemana-mana, cuma naik 0,2%. Tapi next slide, kalau kita lihat 9 bulan terakhir, ya kita manfaatkan pasar naik dan turun, itu bisa naik lebih dari 10%. Ya tentu ini high risk, high return ya, rekan-rekan. Kalau misalnya jantungnya nggak kuat, ya jangan main ini. Ini lebih untuk yang punya profil risiko lebih tinggi, tapi kesempatannya itu ada ya, dan di Permata kita juga punya spesialis ya, atau bisa dibilang advisor yang khusus untuk memperhatikan hal-hal seperti ini, karena rekan-rekan pasti sibuk kerja setiap hari, jadi untuk timingnya, market timingnya ini juga sudah kita bisa bantu. Oke. Oke. Next. Nah, kurang lebih ya next. Ya ini kalau kita lihat dalam 3 bulan terakhir, ya ini sedikit sharing aja, sedikit sharing dari saya mengenai forex market. Nah, mungkin kurang lebih seperti itu Pak Enrico yang bisa saya share terkait pasar. Jadi sesuai dengan tema hari ini, kalau misalnya pertanyaannya threat or opportunity, jawabannya both gitu ya. Ini bisa jadi ancaman sekaligus opportunity, tergantung dari sudut mana kita melihatnya. Dan kalau kita lihat sekarang, again saya summarize ya, secara umum semua aset itu sekarang dalam valuasi yang sangat murah, rekan-rekan, baik itu saham, obligasi, bahkan mata uang gitu ya. Dan jadi sebenarnya ini kita bisa manfaatkan sebagai momen untuk investasi, tinggal cara investasinya yang harus benar. Ya, jangan semuanya diinvestasikan, tapi coba untuk investasi secara berkala atau bertahap. Karena kita nggak tahu kapan market itu akan berbalik, ya. Kita apalagi dalam kondisi seperti ini, impossible untuk kita bisa market timing. Ya, karena terlalu banyak uncertainty. Tapi good news-nya adalah kita bisa melihat bahwa ketakutan di pasar secara umum itu sudah mulai berkurang. Sehingga bagi investor yang mau untuk bertahap berinvestasi, ini waktunya bisa dibilang sudah mulai bisa masuk lagi. Mungkin itu Pak Enrico. Saya open untuk pertanyaan. Ya, baik. Mungkin kalau ada pertanyaan bisa langsung